Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan implementasi penerapan sistem POAS di PT Cemco Harapan Nusantara. Pertama ada Habibi Hibatullah dengan NIM 2492000647. Kemudian Wakil Fadila Ali 24920665, Muhammad Adis Irsyadi 24920630, dan saya sendiri Naki Putra Harsha 24920653. Kemudian lanjut ke latar belakang. Memahami POAS, planning, organizing, actuating, controlling dalam organisasi sangatlah penting karena fungsi POAS dalam suatu organisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Proses perkembangannya, suatu organisasi hendaknya bisa mengikuti perubahan alur yang ada di baik di lingkungan internal maupun eksternal. Fleksibilitas tersebut menjadikan perusahaan tidak menjadi kaku sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Pengetahuan dalam sebuah organisasi diperlukan dalam pelaksanaan strategi dan manajemen. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama itu apa itu POAS. Yang kedua, apa saja komponen dalam sistem POAS. Yang ketiga, kegiatan apa saja yang termasuk di dalam setiap elemen POAS. Yang keempat, bagaimana POAS diimplementasikan di PT Cemco Harapan Nusantara. Selanjutnya ini ada yaitu pembahasan apa itu POAS, proses penentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai dengan perencanaan. Organisasi dapat mengurangi risiko dan memanfaatkan sumber daya dan tersedia dengan lebih baik. Yang kedua, apa saja komponen dalam POAS, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang ketiga, kegiatan apa saja yang termasuk dalam setiap elemen POAS, yaitu planning, perencanaan dahulu agar efektif. Organizing, yaitu pengelompokan dan diberi tugas sesuai kelompok. Actuating, yaitu pengarahan setiap anggota kelompok untuk kerjasama. Controlling, pengawasan agar pengarahan sesuai yang diinginkan. Yang keempat yaitu bagaimana POAS diimplementasikan di PT Cemco Harapan Nusantara, yaitu planning, analisis situasi dan identitas masalah. Organizing, tentu yang harus dilakukan setiap kelompok. Actuating, memanfaatkan pedoman yang dimiliki manajer untuk mengambil keputusan dan bertindak. Yang terakhir yaitu controlling, melakukan pengawasan yang ketat dan berkala. Selanjutnya yaitu bagaimana PT Cemco Harapan Nusantara melakukan perencanaan strategis, yaitu ada 4, yaitu 1. Program development, yang kedua program automation, yang ketiga sistem Internet of Things atau IoT, yang keempat daur ulang air limbah. Bagaimana struktur organisasi dibentuk pada PT Cemco Harapan Nusantara? Yang paling pertama yaitu presiden direktur, yang di bawahnya ada vice president direktur, di bawahnya ada direktur, terus ada marketing, auditing, testing, HRD, terus ada finance, dan masih banyak lagi. Semuanya bekerja sama dengan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya bagaimana pelaksanaan strategi dilakukan. Setiap perusahaan pastinya mempunyai pihak-pihak yang berwenang atau bertanggung jawab untuk melakukan pengarahan, dan PT
CNH memiliki seperti manajer yang bertugas mengarahkan dan mengawasi agar karyawan bekerja sesuai target perusahaan. Selain itu, manajer harus memiliki komunikasi yang baik terhadap karyawan. PT CHN adalah perusahaan yang besar, pastinya memiliki banyak karyawan yang bekerja, dan manajer harus mampu memberikan dampak terhadap setiap karyawan. Ketika menghadapi konflik antara karyawan dengan manajer atau karyawan dengan karyawan, tugas manajer harus bisa mencegah konflik agar tidak terjadi, supaya hubungan di perusahaan berjalan dengan baik dan manajer bisa menerima kritik dan saran oleh karyawan sebagai celah untuk memperbaiki lagi yang kurang di perusahaan. Setelahnya adalah bagaimana pengendalian dilakukan untuk mencapai tujuan pada PT Cenco Harapan Nusantara. Controlling atau pengendalian yang dilakukan PT CHN atau Cenco Harapan Nusantara adalah dengan merekrut orang-orang yang sudah berpengalaman dan diharapkan bisa mengendalikan komponen perusahaan seperti bahan baku, mesin produksi, keuangan perusahaan, hasil produk, dan pekerjaannya. Pengendalian tidak hanya berfokus pada satu komponen saja, tetapi harus merata, sehingga semuanya mendapatkan kualitas yang baik. Setelahnya adalah kesimpulan. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari presentasi kami adalah sistem POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling di PT Cenco Harapan Nusantara sudah berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Namun, masih perlu meningkatkan kerja karyawan, stabilitas perusahaan, hubungan antar karyawan, dan kualitas produk. Karena sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan. Jika tidak sesuai kriteria yang diinginkan, maka perusahaan akan sulit mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang terakhir adalah saran. Berikut saran yang kami berikan untuk dipertimbangkan. Yang pertama, memperbanyak kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan kesempatan PKL. Yang kedua, meningkatkan kembali SOP yang sudah ada menjadi lebih ketat lagi agar keselamatan karyawan terjamin. Yang ketiga, melakukan training terlebih dahulu kepada setiap operator yang lama atau yang baru. Dan yang keempat, sebaiknya perusahaan melakukan penerapan Six Sigma DMAIC di siklus secara berkelanjutan pada ketiga part tersebut agar dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan kepada customer. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.